Salam sehat Bapak Ibu yang berbahagia dan luar biasa. Perkenalkan nama saya Elmina Sari Panjaitan. Saya berasal dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kita tahu di zaman sekarang kita sedang menuju era 5.0 di mana sebagai peran guru kita diajak untuk menciptakan pembelajaran yang berinovasi, yang berintegrasi dengan pembelajaran teknologi informasi. Setiap peserta didik terlahir unik, sehingga kita sebagai guru, yaitu sebagai fasilitator kepada peserta didik kita diajak untuk menggali setiap potensi bakat yang mereka miliki. Nah, dalam kurikulum Merdeka yang tertaut tentang profil pelajar Pancasila, di mana kita memerdekakan setiap peserta didik. Salah satu hal yang saya lakukan adalah berpihak kepada murid dengan mendengarkan setiap suara aspek aspirasi yang mereka sampaikan guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami perbedaan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa, maka guru dapat menggunakan strategi dan metodologi yang berbeda untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Adapun beberapa langkah yang saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menganalisis kebutuhan dan minat siswa, merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, mengimplementasikan rencana pembelajaran, mengamati dan mengevaluasi prosesnya, dan melakukan penyesuaian dan peningkatan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang telah saya lakukan di dalam kelas. Saya mengenali bagaimana peserta didik saya, terbuka dan fleksibel kepada mereka. Saya juga menggunakan sumber daya yang beragam, melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran, dan tentunya yang paling penting adalah mengapresiasi, mendukung apa yang sudah atau apa yang telah mereka lakukan dalam usaha yang mereka wujudkan kepada kita. Kita akan buat kesepakatan kelas. Apa namanya? Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati bersama oleh guru dan peserta didik di kelas. Tujuan pembuatan kesepakatan kelas ini pada dasarnya untuk mendidik peserta didik agar bertanggung jawab pada hal yang disepakati. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana kita sebagai guru merespon kebutuhan tersebut. Tidak punya oke, good, tepuk tangan untuk Haikal. Pertanyaan kedua, mengapa? Ya, kenapa? Perburuan liar. Perburuan liar. Oke, tepuk tangan untuk Keira. Makanannya berkurang. Makanannya berkurang, tepuk tangan untuk Keira. Oke, ya terima kasih jawabannya. Pembelajaran hari ini adalah kamu harus tahu bagaimana siklus yang dilalui Manggul. Orang utan yang diberi nama Hope timbul dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembak tadi dirampas oleh manusia. Ditulis kira-kira apa kesimpulan, pendek saja. Apa kesimpulan dari berita yang kalian tonton tadi? Lalu setelah itu, setelah ditulis, singkat aja. Tempel di whiteboard sini ya. Oke? Apa yang kalian lihat dari kesimpulan berita yang disampaikan tadi? Sebelumnya, saya sudah memetakan kebutuhan belajar dari setiap peserta didik saya. Saya melakukan 3 aspek, yaitu pertama, melihat bagaimana kesiapan belajar dari peserta didik saya. Itu artinya kapasitas untuk mengetahui, menguasai materi baru, apakah itu sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Kedua, saya juga memperhatikan minat peserta didik saya. Bagaimana caranya saya harus memunculkan keingintahuan dari peserta didik. Dan yang ketiga, melihat profil belajar dari peserta didik. Apakah yang mereka sukai, mereka melakukan tugas dengan cara apa, mereka belajar dengan cara apa. Saya juga mempelajari setiap hal dari kebutuhan peserta didik saya. Setelah saya menemukan gaya belajar dari setiap peserta didik saya dengan jumlah siswa 28 orang, maka mereka terbagi menjadi 5 kelompok gaya belajar. Kelompok 1 menggunakan gaya belajar menggunting dan menempel dari kertas.
Kelompok 2 melakukan kegiatan dengan cara menulis. Mereka mengisi LKPD yang bersumber dari aplikasi Worksheet Lab. Kelompok 3 melakukan kegiatan gaya belajar audio visual, di mana mereka menonton video dari YouTube dan nanti mereka akan menuliskan hasil kesimpulan yang mereka dengar dan mereka lihat di kertas sticky note. Kelompok 4, saya menerapkan kegiatan pembelajaran bermain, di mana setiap peserta didik di dalam kelompok itu akan menggunakan permainan dari aplikasi Wordwall yang sudah saya sediakan dan mereka akan bergantian untuk mengerjakan dan juga berdiskusi bersama. Sedangkan kelompok 5, saya menerapkan gaya belajar di mana saya memberikan mereka artikel yang berisi informasi ataupun berita terkait dengan materi. Lalu mereka akan menyimpulkan apa yang mereka baca dan mereka diskusikan bersama dalam kertas sticky note. Kami menonton metamorfosis di video YouTube, yaitu metamorfosis manusia. Dan kita mendapat metamorfosis manusia, yaitu metamorfosis manusia dimulai dari janin, bayi, anak-anak yang sudah melakukan kegiatan ringan, dan dewasa yang sudah memiliki keturunan. Terima kasih. Nah, coba diperhatikan. Tadi kalian sudah ada yang presentasi. Seperti kita ketahui, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 aspek yang dikontrol oleh guru, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Saya menerapkan pembelajaran yang termasuk ke dalam konten, di mana materi yang diajarkan di kelas itu dipelajari oleh siswa di dalam kelas. Saya menyesuaikan apa yang diajarkan atau apa yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan dan minatnya. Dan saya menyesuaikan bagaimana konten yang diajarkan atau diperoleh oleh siswa berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Setelah melakukan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup, saya melakukan kegiatan asesmen, yaitu melakukan kuis bersama melalui aplikasi Canva dengan mode scan kertas. Setiap peserta tingkat SD belum diperbolehkan untuk menggunakan gadget ataupun handphone yang dibawa ke sekolah. Tentunya akan berjalan dengan baik jika ada support dan juga komunikasi antara wali kelas, sekolah, dan juga orang tua. Pembelajaran ini berintegrasi dengan P5 yang bertemakan kewirausahaan, di mana ada hubungan antara pembelajaran siklus makhluk hidup dengan kegiatan menanam dari bibit cabai, tomat, dan lain sebagainya. Selain pembelajaran di kelas, peserta didik juga belajar di luar dan juga langsung mempraktekkan bagaimana siklus pertumbuhan yang terjadi pada tanaman yang sebenarnya mereka alami dan mereka rasakan di sekitar mereka. Namaku Dara. Nama saya Anaya. Saya dari kelompok 4. Halo, nama saya Niken. Saya dari kelompok 3. Kelompokku menempel dan menggunting. Pokoknya hari ini mendapatkan ilmu yang banyak sekali dan menyenangkan. Saya enak sekali belajar. Tapi saya menulis tentang hidup monyet. Monyet melahirkan dan melindungi dan keturunan di bumi. Pokoknya seru deh. Di dalam video, saya menerapkan pembelajaran dengan strategi abad 21 atau 4C, yaitu critical thinking, creative, collaboration, dan juga communication. Saya juga menerapkan TPEC, yaitu teknologi, pedagogi konten, dan pengetahuan.